Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam kisahnya. Bagi sahabat yang belum menonton part satunya, silakan klik linknya di dalam deskripsi supaya tahu dari awal mula cerita Golek Kencono ini. Oke, tanpa berlama-lama, begini kelanjutan ceritanya. Setelah berhasil membesarkan tokonya, baru dia mulai memikirkan membeli sebuah tanah yang nantinya akan didirikan sebuah rumah mewah untuk Narto tinggal. Memasuki akhir perjalanan tahun kedua rumah tangganya, Narto telah mampu memiliki sebuah rumah mewah sesuai idamannya. Setelah semua cita-cita dan keinginannya terwujud, Narto mulai merasa ada yang kurang dari hidupnya. Narto mulai kesepian karena dia tidak punya istri dari bangsa manusia yang notabene dia tidak punya anak kandung. Dari hari ke hari, Narto mulai sangat gelisah. Sampai akhirnya dia jatuh sakit. Melihat suaminya gelisah dan sampai sakit, istrinya sangatlah bersedih. Nyi Dewi tidak tega melihat keadaan suaminya, sampai akhirnya dia menyuruh Narto untuk mengangkat anak dan diajak tinggal bersama dalam rumah mewahnya tersebut. Mendengar ide dari istrinya tersebut, Narto sangatlah senang karena dia tidak akan kesepian lagi. Meskipun tidak mempunyai anak kandung, tapi dia masih bisa mempunyai anak angkat sebagai gantinya. Cobaan mulai datang. Di tahun kelima usia pernikahannya, ada salah satu rival bisnisnya yang berbuat curang. Kiriman barang dagangan Narto mulai ada yang menyabotase, tetapi Narto tidak begitu khawatir. Karena dengan sangat mudah dia mengetahui siapa pelaku sabotase berkat bantuan istri jinnya itu. Tetapi gangguan tidak selesai di sini. Rival bisnisnya mulai melakukan kejahatan mistis. Karena secara fisik tidak berhasil mengganggu usaha Narto, rivalnya mulai mencari salah satu dukun yang ampuh dari Pulau Dewata. Berkat bantuan dukun tersebut, rival bisnisnya bisa menjebak dan memenjarakan Nyi Dewi hingga dia tidak bisa membantu Narto lagi. Karena istri jinnya itu disandra, hingga rivalnya sangatlah mudah untuk menyabotase bisnis Narto. Dan memasuki tahun ke-6 terjadi kebakaran hebat di pasar, toko, serta gudang, dan semua dagangan Narto habis terbakar. Bahkan musibah ini tidak selesai di sini. Narto masih mendapatkan cobaan lagi berupa 2 unit mobil sebagai armada angkutan pengiriman barang dagangannya bertabrakan di dalam tol di saat selesai mengirim barang ke langganannya. Seakan-akan musibah datang secara bertubi-tubi. Kala itu Narto cuma bisa pasrah. Mental dia down mendapati musibah beruntun ini. Dia sangatlah bersedih karena di saat musibah datang, istrinya yang selama ini mendampinginya juga ikutan menghilang. Sampai akhirnya dia teringat akan Mbah Kito yang dulu menikahkannya dengan sosok Nyai Dewi.
Setelah merenung, akhirnya dia memutuskan untuk menemui Mbah Gito untuk meminta bantuannya. Tetapi dia alangkah terkagetnya karena begitu sampai di rumah Mbah Gito, ternyata di sana sudah banyak orang berkumpul dan terdapat sebuah bendera kuning sebagai tanda bahwa pemilik rumah sedang berduka karena kematian. Setelah mengobrol sama salah satu orang yang ada di sana, dia baru tahu jika yang meninggal waktu itu adalah Mbah Gito. Terkagetlah Narto mendengar kabar jika yang meninggal dunia itu adalah Mbah Gito. Tubuh Narto langsung lemas dan dia cuma bisa bersandar di salah satu kursi pelayat itu. Setelah selesai upacara pemakaman Mbah Gito, Narto segera bergegas pulang. Di rumah Narto bersedih karena dia bingung harus minta tolong ke siapa lagi supaya dia bisa bangkit lagi usahanya. Sebab dia merasa sangat bersedih jika dia tidak dapat membiayai lagi beberapa anak yatim yang diasuhnya selama ini. Akhirnya dengan berat hati dia memutuskan untuk menjual salah satu tanah yang rencananya mau dibangun sebuah rumah yatim piatu demi mendapatkan modal berdagang lagi dan untuk menghidupi beberapa anak asuhnya. Setelah mendapatkan modal, Narto memutuskan pulang ke kampung halamannya dahulu untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya sekalian mencari info usaha apa yang akan dijalaninya. Sesampainya di kampung halamannya, dia segera berziarah di makam kedua orang tuanya. Setelah berziarah, dia segera menemui sahabat kecilnya yaitu Bang Yanto. Sesampainya di rumah Bang Yanto, mereka berdua saling melepas kangen dan menanyakan kabar masing-masing. Narto menceritakan masalah keluh kesahnya tentang berbagai musibah yang telah menimpanya selama ini. Dan akhirnya Narto diberi sebuah solusi untuk menemui guru spiritual dari Bang Yanto, yaitu Abah Iwan yang tinggal di kota Santri. Tanpa membuang waktu, akhirnya Narto dan Bang Yanto segera berangkat untuk menemui Abah Iwan hari itu juga. Setelah menempuh perjalanan sekitaran 3 jam dengan menaiki sepeda motor, akhirnya mereka sampai juga di rumah Abah Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Abah Iwan sambil membukakan pintu. Ada tamu jauh. Ayo masuk, silahkan. Duduk dulu, Abah, ke belakang sebentar. Iya, Bah, makasih, jawab Yanto. Perkenalkan, ini Pak Narto, Bah. Perkenalkan, Inyong Narto, Bah. Inyong temen Yanto dari luar kota, Bah, terang Narto. Kira-kira ada keperluan apa, Nak? Tanya Abah Iwan ramah. Jadi gini, Bah, temennya Inyong ini ada sedikit permasalahan dengan usahanya. Barangkali Abah bisa memberikan solusi, terang Yanto membuka percakapan. Jadi gini, Bah, Inyong selama ini punya istri dari bangsa jin, Nyi Dewi namanya. Dan sejak Inyong menikah, alhamdulillah usahanya Inyong lancar, Bah. Tapi sudah beberapa lama ini bojone Inyong ngilang, Bah. Dan usahanya Inyong goyah. Bahkan musibah datang betul-betul, Bah. Kira-kira nih menurut Abah solusinya kepriwe, Bah? Terang Narto serius. Oh, begitu toh permasalahannya. Kalau begitu, Abah ke belakang dulu sebentar untuk menjalankan sholat hajat, meminta petunjuk sama Allah kira-kira solusinya bagaimana.
Lalu Abah Iwan beranjak ke belakang untuk menunaikan sholat hajat. Setelah menunggu sekitaran sejam, akhirnya Abah Iwan keluar menemui mereka berdua. Hasil dari munajat tadi begini nak, itu istrimu sudah tidak bisa kembali lagi. Istrimu sudah lebur oleh seorang dukun dari pulau seberang. Dan usahamu hancur juga ulah dari dukun tersebut yang dipesan oleh rival usahamu. Kalau solusi Abah, sebaiknya kamu bertobat dan mulai lebih tekun beribadah supaya Allah memudahkan dan mengabulkan semua permintaanmu. Insya Allah dalam waktu dekat kamu bisa bangkit lagi. Yakinlah Allah pasti membantu kita jika kita mau memintanya, terang Abah Iwan tegas. Kira-kira Inyong kudu nambah ibadah apa lagi, Bah? Alhamdulillah, sholat 5 waktu Inyong jalani tepat waktu. Dan adakah doa yang harus dibaca secara rutin supaya mempercepat terkabulnya doa Inyong, Bah? Pinta Narto memelas. Kamu tambahi sholat tahajud dan sholat hajat 2 rakaat tiap malam harinya. Nanti Abah kasih catatan doa yang harus kamu baca secara rutin tiap malamnya setelah sholat hajat. Setelah cukup berkonsultasi dengan Abah Iwan, lalu mereka berdua berpamitan untuk pulang ke rumah Yanto. Semenjak itu Narto menjalankan semua petunjuk dari Abah Iwan. Dan tidak begitu lama, sekitaran 2 bulan berikutnya, Narto berkenalan dengan seorang gadis dari desa sebelah. Meskipun perbedaan umurnya sekitaran 10 tahunan, tetapi gadis itu benar-benar tulus mencintai Narto. Singkat cerita, akhirnya Narto menikahi gadis itu, dan mereka hidup bahagia di satu daerah yang berbeda dengan kota tempat tinggal dia dahulu. Setelah 2 tahun mengarungi rumah tangga dengan istrinya tersebut, akhirnya Narto dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Semenjak anaknya lahir, usaha yang dirintisnya semakin maju, dan sampai ditulisnya cerita ini, anak laki-laki Narto sudah berumur 19 tahun. Dan Narto sudah menjadi lagi seorang supplier besar di suatu kota di Pulau Jawa ini. Itu tadi kisah nyata Narto yang pernah mengalami masa kehidupan memiliki pusaka golek kencana dan beristrikan seorang bangsa jin. Semoga dengan diangkatnya kisah ini bisa diambil hikmah positifnya. Semua nama dan tempat kejadian telah disamarkan demi menjaga kenyamanan bersama. Dan untuk sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya demi kemajuan channel kita ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.